Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan sebuah ceramah dengan judul 2 Tujuan Hidup dengan Sasaran Masyarakat Pedesaan. Kami memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Anissa Sapitri, dan Ajrin, kemudian Anida. Selanjutnya, sebelum dimulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan surat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Diana. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Al-ayah Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Terima kasih kepada Saudari Diana yang telah membacakan Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan inti, yaitu ceramah yang akan dipaparkan oleh Dwiki. Kepadanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul meskipun kita dalam keadaan virtual. Tak lupa juga salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjunan Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tema yang akan dibawakan pada hari ini, yaitu mengenai 2 tujuan hidup manusia. Seperti yang kita ketahui, bahwa kondisi saat ini dalam pandemi ini yang sedang melanda sekarang ini telah menelan banyak korban jiwa. Dalam hitungan dunia itu sampai jutaan gitu ya. Dalam hitungan Indonesia kemarin tercatat hampir 300 ribuan kalau nggak salah. Akan tetapi pada dasarnya memang hidup kita di dunia ini hanya sementara. Semua dari kita, semua akan meninggalkan dunia ini. Seperti yang terkutip dalam firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti
akan menemui matinya. Dan hanya kepada kami kamu kembali. Di dunia ini tidak ada manusia yang kekal. Akan tetapi di akhirat nanti kita akan kekal. Masalahnya gitu, kita terlalu fokus pada urusan dunia sehingga melupakan urusan akhirat kita, persiapan kita untuk di akhirat gitu. Bahkan kita tidak tahu kita akan masuk ke neraka atau surganya Allah gitu ya. Maka dari itu kita ingat kembali gitu, 2 tujuan hidup manusia itu. Yang pertama itu ya, amal. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan menguji kalian. Siapakah yang terbaik amalnya? Nah, dalam poin ini pun kita bisa menarik itu, bahwa ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malaikat gitu, yang tertinggal kan hanya amalan, yang tercatat hanya amalan gitu. Harta, istri, keluarga, itu hanya bersifat sementara. Nah, dalam hidup kita ini pun dituntut untuk memperbaiki amal. Amal dalam pandangan Islam berarti setiap amalan, amalan soleh atau setiap kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita bisa beramal sesuai dengan profesi kita. Misalnya seorang guru beramal dengan pekerjaan mendidik dan mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak didiknya atau siswanya gitu ya. Selanjutnya, ada seorang kepala daerah itu beramal dengan jabatan dan kekuasaannya. Bagaimana membantu dan melayani masyarakat yang baik, bukan mempersulit gitu. Ya, bukan saya saja yang merasakan gitu kan. Ketika kita ada keperluan untuk ke lurah atau camat, itu terkadang kita dipersulit gitu. Tapi jika seorang kepala daerah itu bisa memberikan pelayanan yang bisa membantu itu, maka itu menjadi sebuah amal yang baik gitu. Ataupun ibu-ibu nih ya yang sekarang ada di pedesaan gitu. Ketika bertani dengan niat yang baik, yang tulus, merawat padi, bayangkan berapa butir padi yang menjadi nasi dimakan oleh orang banyak, lalu orang yang memakannya menjadi tenaga untuk mencari nafkah atau beribadah. Maka amalan yang tiada putusnya gitu. Dan bayangkan juga ganjaran-ganjaran setiap energi yang dimakan oleh konsumen gitu ya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Nah, yang termasuk ke dalam ibadah diantaranya yaitu sholat, membaca Al-Quran, tahajud, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi
kita di dunia ini hanya untuk memperbanyak amal dan ibadah. Tetapi kedua hal tersebut sering terlupakan karena kebanyakan orang hanya berfokus pada urusan dunianya gitu. Lantas dalam dua tujuan hidup ini, amal dan ibadah, perbaiki amal, perbaiki ibadah, banyak banyak yang mengamalkannya, yang amalnya bagus, tapi ibadahnya tidak bagus. Ada yang amalnya tidak bagus, tapi ibadahnya bagus. Ada yang bagus kedua-duanya, amal bagus, ya, itu lebih mantap gitu ya. Nah, bayangkan yang lebih parahnya lagi, amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus. Apa kata akhirat gitu? Mau masuk surga pakai orang dalam gitu kan? Nggak mungkin gitu kan? Gitu. Maka dari itu, selagi kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan sisa umur ini dengan memperbanyak amal dan ibadah untuk bekal kita di akhirat nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian mungkin dari saya. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa membawa diri kita menjadi lebih baik, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, disuburkan hasil panennya agar bermanfaat bagi manusia lainnya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Wiki yang telah menyampaikan pesan-kesan yang begitu luar biasa. Dan selanjutnya adalah penutupan, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya dari ceramah Adwiki bilang tentang tujuan hidup itu merupakan hal yang begitu penting ya bagi kehidupan, terutama pada akhirat. Maka dari itu kita harus sama-sama mempersiapkan amal, memperbaiki amal, dan memperbanyak amal, begitu kiranya. Mungkin saya cukupkan dalam acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.